Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia Dwi Rahmadiani dengan NIM 110201200081. Saya dari kelas G3 semester 3, program studi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai materi psikologi lintas budaya yang diampu oleh Ibu Hajah Tati Mukhoyaro SPSI MSI dengan materi budaya dan emosi manusia. Selamat menyaksikan. Budaya dan emosi manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai manusia dan emosi. Nah, emosi dan perasaan atau feeling merupakan aspek paling penting bagi kehidupan manusia. Emosi memegang kunci keberhasilan manusia. Manusia boleh fokus pada pengembangan intelektualitas dan pikiran kritis seperti inovasi teknologi, argumentasi teori dan politik, prestasi karir finansial, dan sebagainya. Namun, emosilah yang memberi insight dan memegang kunci yang menjadikan semua itu terjadi. Emosi jugalah yang membedakan manusia dengan ciptaannya. Setiap manusia memiliki emosi, memberinya identitas, dan setiapnya harus belajar beradaptasi serta mengontrol emosinya. Mengaitkan emosi dengan individu adalah berbicara mengenai variasi pada setiap orang. Bagaimana kita mendefinisikan emosi, seberapa penting kita memandangnya, bagaimana kita mengelolanya, merasakannya, menerimanya, dan mengekspresikannya. Setiap orang berbeda dan unik dalam mendeskripsikan emosi. Berbicara mengenai individu manusia, tentu tidak bisa lepas dari konteks budaya dalam hidupnya. Bagaimanapun, keduanya saling memberikan pengaruh. Begitupun kaitannya dengan emosi. Setiap budaya adalah unik dan berbeda. Dalam bagaimana budaya tersebut memberi arti, melihat, mengelola, menerima, dan mengekspresikan emosinya. Emosi dalam kajian psikologi. Pertama, pengertian emosi. Pada awal sejarahnya, pendiri psikologi yaitu William James memahami emosi sebagai sebuah hasil dari reaksi perilaku kita terhadap sebuah stimulus yang menghasilkan reaksi tersebut. Contohnya, ketika kita melihat seekor beruang, kita akan lari secepatnya darinya. Dan kita akan menginterpretasikan perilaku lari, debaran jantung, dan perubahan lain pada tubuh kita sebagai emosi yang kita sebut sebagai emosi takut. Selanjutnya, emosi didefinisikan sebagai perasaan yang subjektif dan diasosiasikan dengan serangkaian perilaku tampak tertentu, seperti senyum, muka marah, dan gemertak rahang, serta dengan respon fisik periferal semacam debaran jantung, berkeringat, atau gangguan pencernaan. Emosi adalah perasaan mendalam yang diikuti oleh adanya perubahan elemen kognitif maupun fisik dan mempengaruhi perilaku. Banyak penelitian yang dilakukan yang tampak lebih ditekankan pada masalah emosi daripada unsur perasaan. Sebagian besar hal ini dikarenakan adanya kemunculan perubahan jasmaniah yang mengakibatkan emosi lebih mudah diamati dan kemungkinan diukur. Dan karena itu, memberi kemungkinan dijadikan topik penelitian oleh laboratorium.
terdapat perbedaan antara emosi dengan perasaan. Nah, perbedaannya adalah terjadinya perubahan yang besar pada emosi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Meski seberapa besar perbedaannya, tidaklah dapat diungkap dengan suatu simbol angka tertentu. Kedua, fungsi emosi. Secara ringkas, fungsi emosi dapat dipaparkan dalam beberapa hal. Yang pertama, membantu persiapan tindakan atau preparing us for action. Nah, emosi ini bertindak sebagai penghubung antara peristiwa eksternal di lingkungan dengan respon perilaku individu. Nah, contohnya ini teman-teman, apabila kita bertemu dengan seekor anjing yang kelihatannya itu sedang marah. Nah, reaksi emosi yaitu rasa takut akan diasosiasikan dengan terbangkitnya fisiologis yaitu divisi simpatetik dari sistem syaraf otonom. Selanjutnya, divisi tersebut akan menyiapkan tindakan darurat yaitu lari secepat mungkin. Nah, fungsi yang kedua dari emosi ini yaitu membentuk perilaku akan datang atau shaping our future behavior. Nah, emosi membantu kita menyediakan simpanan respon untuk perilaku di masa yang akan datang. Contohnya yaitu adanya respon emosional yang diambil seseorang ketika dikejar anjing, berupa takut hingga degup jantung yang bertambah cepat, sehingga memberitahu orang tersebut untuk menghindar dari tempat atau situasi yang serupa di masa yang akan datang. Kemudian fungsi emosi yang ketiga ini yaitu membantu kita untuk mengatur interaksi sosial atau helping us to regulate social interaction. Nah, teman-teman, emosi yang diekspresikan menjadi sinyal dan membantu kita dalam berinteraksi, khususnya bagaimana seharusnya perilaku kita ataupun sebaliknya. Contohnya yaitu ketika kita bertemu dengan teman kita yang tampak sedang sedih, yang kita tidak tahu penyebabnya, namun ekspresi sedihnya tersebut memberitahu kita bahwa sebaiknya kita jangan mengajaknya untuk bercanda. Ketiga, labeling emotion. Emosi seringkali diletakkan dalam suatu kontinum di mana di dalamnya terdapat gradiasi kualitas dan intensitas serta tiap ujungnya merupakan kontinum kondisi paling ekstrim. Contohnya dari kebahagiaan hingga kesedihan. Untuk memudahkan pengenalan setiap kondisi emosi, diberi label suatu kosakata tertentu untuk selanjutnya diklasifikasikan. Nah, proses labelisasi ini sangat rumit dan setiap budaya tampak berbeda. Namun demikian, beberapa ahli sepakat bahwa ada beberapa emosi yang sifatnya dasar dan universal bagi setiap budaya. Terdapat klasifikasi yang umum dipakai dari Fisher, yaitu beliau mengelompokkan emosi menjadi positif dan negatif, di mana contoh dari emosi yang positif ini ada love, joy, kemudian ada fondness, bliss, pride. Nah, untuk emosi negatif sendiri ini seperti anger, sadness, fear, hostility, contempt, agony, guilt, dan horror. Dikelompokkan lagi menjadi annoyance, jealous, grief, loneliness, dan worry. Teori-teori klasik psikologi mengenai emosi. Nah, teori ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, James atau Lange Theory. Pada teori ini,
Emosi merupakan hasil dari sebuah persepsi psikologis yang terbangkitkan otomatis atau psychological automatic arousal dan perilaku tampak. Teori yang kedua yaitu Cannon or Bar Theory. Pada teori ini, pengalaman kesadaran emosi adalah hasil dari stimulasi langsung pusat otak di korteks. Teori yang ketiga yaitu Schechter atau Singer Theory. Nah, dalam teori ini, pengalaman emosi tergantung pada interpretasi seseorang mengenai lingkungan di mana emosi itu terbangkitkan. Selain ketiga teori tersebut, teori-teori mengenai penampilan emosi itu juga terbagi menjadi 4, yaitu dari Ekman, Izzard, Tompkins, dan Patrick. C. Perbedaan dan persamaan budaya mengenai emosi. Pertama, konsep emosi. Russell pada tahun 1991 mencatat bahwa tidak semua budaya memiliki kosakata yang bermakna emosi. Kemudian, Levy pada tahun 1993 menyatakan bahwa suku Tahiti tidak memiliki kosakata yang merujuk emosi sebagaimana hal yang sama ditemukan pada suku Ivalux, Mikronesia. Hal ini terdapat dalam Lutz pada tahun 1983. Kedua, kategorisasi emosi. Setiap budaya memiliki konsep dan kategorisasi emosi yang berbeda-beda. Hanya karena orang dari negara tertentu tidak memiliki kosakata tentang emosi, bukan berarti orang dari negara tersebut tidak memiliki emosi. Nah, teman-teman, semua budaya itu memiliki emosi yang berbeda dan unik. Ketiga, lokasi emosi. Setiap budaya menempatkan emosi di tempat yang berbeda. Emosi dipahami secara berbeda dan memiliki makna yang berbeda pula bagi setiap budaya. Nah, untuk orang Barat, yaitu Eropa dan Amerika, mereka menempatkan lokasi emosi yang berada di hati. Kemudian, orang Jepang menempatkan emosi di hara atau di perut. Selanjutnya, ada suku Cewong Malaysia yang menempatkan emosi mereka di jantung. Kemudian ada suku Tihati yang menempatkan lokasi emosi mereka di usus, dan ada suku Ivaluk yang menempatkan emosi mereka di Niverash. Keempat, makna emosi. Dalam psikologi Amerika, emosi ini sangat kuat dimaknai sebagai hal yang sifatnya personal atau personal meaning. Nah, teman-teman semuanya, beberapa budaya mempertimbangkan emosi sebagai statement di dalam hubungan antar orang lain dan lingkungan. Kelima, ekspresi emosi. Universalitas ekspresi emosi. Banyak penelitian memberikan bukti akan universalitas ekspresi emosi, khususnya serangkaian emosi dasar seperti marah, jijik, takut, bahagia, sedih, dan terkejut. Setiap manusia tanpa peduli berasal dari budaya manapun akan mengekspresikan keenam emosi tersebut dengan ekspresi muka yang sama. Tarikan bibir yang kita maknai senyum sebagai ekspresi kebahagiaan adalah dimaknai sama oleh orang Jepang maupun Mesir. Selanjutnya ada perbedaan budaya dalam ekspresi emosi. Sekalipun dalam cara mengekspresikan emosi pada muka itu universal, namun demikian, kapan dan di mana ekspresi ditampilkan
adalah dipengaruhi oleh budaya. Setiap budaya memiliki suatu aturan bagaimana seharusnya emosi ditampilkan. Norma budaya berkenan dengan bagaimana pengelolaan penampakan wajah atau ekspresi emosi, atau biasa disebut dengan cultural display. Hal ini terdapat dalam Berry pada tahun 1999. Keenam, persamaan dan perbedaan budaya dalam kontrol emosi. Penerimaan emosi. Studi Ekman menemukan perbedaan dalam pola penerimaan dan kontrol emosi dari subjek-subjek penelitiannya yang berasal dari Jepang dan Amerika. Budaya diyakini mempengaruhi persepsi dan interpretasi emosi. Proses yang terjadi serupa dengan proses bagaimana budaya mempengaruhi aturan penampilan emosi, atau disebut sebagai display rules. Aturan bagaimana interpretasi dan persepsi terhadap suatu emosi yang dilakukan disebut dengan decoding rules. Selanjutnya, pengenalan intonasi emosi. Selain ekspresi muka, penelitian penerimaan emosi juga telah dilakukan pada aspek intonasi suara. Albers dan M.C. Klasky pada tahun 1976 mengumpulkan sampel-sampel pembicaraan dalam bahasa Inggris dan Cree dari subjek Kanada yang mengandung makna ungkapan-ungkapan kebahagiaan, kesusahan, cinta, dan kemarahan. Selanjutnya yaitu pengalaman emosi. Studi yang dilakukan Scharer menyatakan bahwa orang Jepang mengalami semua emosi gembira, sedih, takut, dan marah lebih sering daripada orang Eropa dan Amerika. Orang Amerika lebih sering mengekspresikan emosi gembira dan marah daripada orang Eropa. Orang Amerika memiliki durasi emosi yang lebih lama daripada orang Jepang dan Eropa. Penelitian klasik dari Butcher menemukan bahwa perbedaan anteseden emosi dari setiap budaya. Budaya sudah dibuktikan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan emosi manusia. Budaya lebih dari sekedar etnisitas, kebangsaan, atau rasial. Sekian materi budaya dan emosi manusia yang telah saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Saya Oktavia Dwi Rahmadiani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.